Perkenalkan, nama saya Nur Maulidiana, asal prodi dari Pendidikan Bahasa Arab semester 2, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UINSI Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dari materi filsafat pendidikan Islam, yang mana materi yang saya jelaskan di video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir sekolah yang diberikan oleh Bapak Sabran SPD dan Bapak Habib Anwar Al-Ansori SPD. Nah, yang mana beliau ini adalah dosen kami, yaitu dosen filsafat pendidikan Islam. Nah, gimana nih? Pasti pada penasaran kan dengan materi filsafat pendidikan Islam? Oke deh, yuk kita simak video berikut. Soal pertama, jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi disertai deskripsi ruang lingkupnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan sebelum saya menjelaskan ketiganya, terlebih dahulu saya jelaskan dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan ontologi? Nah, jadi teman-teman, ontologi itu diambil dari bahasa Yunani kuno, bahasa filsafat, yang mana di dalam situ mengandung dua kalimat, yang mana onto yang berarti ada dan logi yang berarti ilmu. Jika digabungkan maka menjadi ontologi atau ilmu yang ada. Nah, karena kita di sini mempelajari ilmu filsafat pendidikan Islam, jadi saya berikan contoh nih perumpamaan yang cocok untuk ontologi versi pendidikan Islam. Seperti apa tuh contohnya? Misalnya seperti ilmu-ilmu agama seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu kalam, dan lain-lain. Nah, itulah tadi contoh dari ontologi atau ilmu yang ada, atau dalam versi bahasa Arabnya yaitu ilmul wujud atau ilmu yang ada atau ilmu yang nampak. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan epistemologi. Nah, jadi epistemologi ini diambil dari bahasa Yunani kuno juga, yang mana epik bermakna mengkaji dan logi bermakna ilmu. Jika digabungkan maka menjadi mengkaji ilmu. Nah, jadi maksudnya bagaimana nih? Mengkaji ilmu seperti apa yang dimaksud dalam epistemologi ini? Nah, misalnya nih, kan tadi ontologi atau ilmu yang ada, misalnya kita mempelajari sebuah ilmu hadis. Nah, ilmu hadis itu kan ilmu yang ada. Nah, tahap selanjutnya kalau kita sudah mempelajari, maka kita perlu mengkaji apakah ilmu itu benar, apakah ilmu itu valid, apakah ilmu itu sahih. Maka perlu kita kaji ilmu-ilmu tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai aksiologi. Jadi aksiologi ini teman-teman diambil dari bahasa Yunani kuno, yang mana aksi atau action bermakna pengamalan atau manfaat dan logis bermakna ilmu. Jika digabungkan maka menjadi aksiologi atau manfaat serta pengamalan ilmu. Nah, maksudnya bagaimana tuh pengamalan ilmunya? Apa sih contohnya? Nah, jadi contohnya seperti ini. Ontologi, tahap ontologi, di situ kita mempelajari ilmu yang ada. Setelah kita mempelajari, setelah kita kaji juga dalam kajian epistemologi, maka tahap selanjutnya adalah kita mengamalkan apa yang kita pelajari dan apa yang kita kaji. Karena ilmu yang kita kaji sudah nyata benarnya, maka perlunya kita amalkan sehingga kita mendapat manfaat dari apa yang kita pelajari. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Soal kedua, jelaskan aliran pendidikan religius konservatif, aliran rasional, dan aliran pragmatis. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan aliran religius konservatif, aliran rasional, dan juga aliran pragmatis. Dan di sini terlebih dahulu akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan aliran religius konservatif. Jadi di sini aliran religius konservatif adalah aliran yang cenderung bersikap murni keagamaan, yang mana para ahli dalam aliran ini memandang ilmu dengan batasan yang sempit, yaitu hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang ataupun hidup di dunia ini, yang jelas-jelas akan membawa manfaat kelak di akhirat.
para pengajar harus mengawali belajarnya dengan mengkaji ilmu Al-Quran Al-Karim, yang mana mereka berusaha menghafal Al-Quran dan menafsirkannya. Ulumul Quran merupakan induk bagi semua ilmu, yang mana ilmu tersebut juga dilanjutkan dengan belajar ilmu hadis, ilmu ulumul hadis, ilmu usul fikih, ilmu nawu, dan juga ilmu sorof. Adapun para ulama yang termasuk dalam kategori ini, kategori aliran pemikiran pendidikan ini adalah Imam Al-Ghazali, Imam Al-Zarnuji, Imam Nasiruddin At-Tusi, Imam Ibnu Jama'ah, Imam Sohnun, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Khalaf atau dijuluki dengan Imam Al-Qabisi. Adapun menurut aliran konservatif, ilmu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu atau dalam bahasa Arabnya yaitu fardu ain, yang mana ilmu-ilmu tersebut adalah tentang tata cara melakukan kewajiban syariat seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu akhlak, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu ilmu wajib atau ilmu fardu kifayah yang dipelajari untuk dibutuhkan demi tegaknya urusan kehidupan dunia. Misalnya seperti ilmu kedokteran, yang mana sangat dibutuhkan bagi pemeliharaan kesehatan badan, dan juga seperti ilmu faraid atau ilmu berhitung. Nah, itulah tadi penjelasan tentang aliran religius konservatif. Adapun yang kedua yaitu aliran rasional. Adapun aliran rasional adalah aliran pemikiran pendidikan yang mengakui bahwa semua ilmu dan sastra yang tidak bisa mengantarkan pemiliknya menuju kehidupan akhirat dan tidak memberikan makna sebagai bekal di sana, maka ilmu demikian hanya akan menjadi bumerang bagi si pemilik tadi kelak di akhirat. Aliran religius rasional banyak membangun konsep-konsep dari pemikiran filsafat Yunani dan berusaha menyelaraskan pemikiran filsafat Yunani dengan pandangan-pandangan dasar dari orientasi keagamaan yang dipedomaninya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang aliran rasional. Nah, yang ketiga yaitu aliran pragmatis. Nah, jadi secara bahasa, kata pragmatis adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragmata yang artinya tindakan atau perbuatan. Nah, jadi pragmatis di sini adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut cara berpikir seseorang yang menghasilkan tindakan dengan ciri-ciri khusus pragmatis. Nah, jadi arti pragmatis adalah cara berpikir praktis dengan digunakan untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan. Nah, jadi apa nih contoh dari aliran pragmatis? Nah, seperti contohnya, seseorang yang berpendidikan akan mampu berpikir kreatif dan menggunakan teori yang pernah dia pelajari sebelumnya untuk dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pendidikan religius konservatif, pendidikan rasional, dan juga pendidikan pragmatis. Soal ketiga, bagaimana konsep pendidikan Islam seperti tokoh Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Al-Zarnuji, dan Abdullah Nasih Ulwan. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep pendidikan Islam pada tokoh seperti Imam Ghazali, Imam Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Imam Al-Zarnuji, dan juga Abdullah Nasih Ulwan. Nah, pertama-tama yang kita ingin jelaskan yaitu bagaimana konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Imam Ghazali. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa pendidikan Islam ialah pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan yang paripurna, yaitu insan yang baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Jadi itu adalah pendapat Imam Ghazali, yaitu mempelajari kemudian mengamalkan ilmu sehingga mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Imam Ibnu Khaldun. Nah, jadi Imam Ibnu Khaldun
berpendapat bahwa peserta didik sebagai mu'alim atau sebagai manusia yang membutuhkan bimbingan. Nah, jadi dalam hal ini peserta didik dituntut mengembangkan segala potensi yang Allah anugerahkan kepadanya. Nah, jadi peserta didik ialah seorang manusia yang sangat memerlukan bantuan orang lain untuk dibimbing dalam kedewasaan. Nah, maka dari itu, dalam konteks ini, Imam Ibnu Khaldun berpendapat bahwa peserta didik sebagai objek dalam pendidikan yang sangat memerlukan pendidik untuk proses belajar mengaji berkelas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Nah, pada tingkat dasar ini diajarkan ilmu-ilmu alat seperti ilmu bahasa atau qawaid, al-lughah, ilmu mantik atau ilmu logika, terus ilmu matematika atau ilmu hisab, dan ilmu syariat serta ilmu lainnya. Nah, selanjutnya diajarkan pula ilmu fikih dan ilmu usulnya. Nah, di tingkat tinggi diajarkan ilmu kalam dan perangkat keilmuan jadal atau retorika debat. Adapun titik tekan pengajarannya terfokus pada fikih Imam Syafi'i dan kalam Imam Asy'ari. Nah, adapun yang ketiga yaitu konsep pemikiran Islam menurut Imam Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, jadi beliau ini berpendapat bahwasannya tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkan. Nah, hal itu dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Nah, terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, bagi murid hendaknya berniat suci dalam menuntut ilmu. Maksudnya itu kita sebelum menuntut ilmu harus niat yang baik, niat yang bagus supaya insya Allah hasilnya tercapai. Dan jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal yang duniawi dan jangan melecehkan ilmu. Nah, yang kedua yaitu bagi guru dalam mengajarkan ilmu hendaknya meluruskan niatnya terlebih dahulu dan tidak mengharapkan materi semata. Nah, adapun belajar menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan ibadah untuk mencari ridhonya Allah. Jadi tidak sekedar menuntut ilmu maksud beliau, akan tetapi juga diniatkan untuk ibadah. Nah, yang mana ibadah yang mengantarkan kepada keridhaan Allah dan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karenanya belajar harus diniatkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan hanya untuk sekedar menghilangkan kebodohan. Nah, adapun yang keempat yaitu konsep pemikiran Islam menurut Imam Al-Zarnuji. Nah, jadi di sini beliau berpendapat dalam kitab Ta'lim Muta'alimnya Imam Az-Zarnuji menjelaskan bahwa metode pembelajaran meliputi dua kategori. Nah, apa aja tuh? Nah, jadi yang pertama, metode yang bersifat etik atau mencakup niat dalam belajar. Nah, yang kedua, metode yang bersifat teknik, strategi, meliputi cara memilih pelajaran, memilih guru, memilih teman, dan langkah-langkah dalam belajar. Nah, adapun langkah-langkah dalam belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ialah cara memilih pelajaran. Bagi orang yang mencari ilmu, sebaiknya mendahulukan memilih atau mempelajari ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agamanya, seperti ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid itu ilmu penting banget, karena di dalam situ ilmu adalah ilmu yang mengenal Allah. Nah, terus yang kedua yaitu cara memilih guru, yang mana memilih guru harus guru yang lebih alim, lebih warok, dan umurnya lebih tua dari kita. Dan yang terakhir adalah memilih teman, yaitu mencari teman yang rajin, yang warok, yang berwatak baik, mudah paham akan pelajaran, tidak malas, tidak banyak bicara, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima yaitu konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Imam Abdullah Nasih Ulwan. Nah, jadi di sini pendidikan moral menurut pandangan Imam Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyah Aulad fi al-Islam yaitu upaya untuk menciptakan generasi yang berpegang teguh pada iman dan Islam. Nah, yang mana di sini beliau berpendapat bahwasannya lebih menitik untuk menekankan pada pendidikan yang bersifat fundamental dan universal. Salah satunya adalah pendidikan karakter, yaitu yang mana nilai-nilai karakter yang tertuang dalam kitab Tarbiyah
aulat fil Islam adalah memberikan perhatian yang besar kepada anak agar mereka lebih semangat dalam belajar, dan orang tua ataupun pendidik dapat memberikan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan anak-anak agar tidak berlaku sewenang-wenang. Adapun konsep pendidikannya beliau ada 5. Apa aja tuh? Nah, yang pertama yaitu pendidikan dengan keteladanan. Yang kedua, pendidikan dengan nasihat. Yang ketiga, pendidikan dengan memberikan perhatian. Yang keempat, pendidikan dengan hukuman atau punishment. Dan yang kelima, pendidikan dengan membiasaan atau dengan pelatihan, sehingga menjadi terbiasa dalam tarbiyah tersebut. Nah, itulah tadi konsep pendidikan 5 imam yang disebutkan di atas. Soal keempat, apa ciri khas dari filsafat pendidikan idealisme, filsafat pendidikan realisme, filsafat pendidikan materialisme, filsafat pendidikan pragmatisme, filsafat pendidikan eksistensialisme, filsafat pendidikan progresivisme, filsafat pendidikan perennialisme, dan filsafat pendidikan esensialisme, serta bagaimana kontribusinya terhadap pendidikan agama Islam. Nah, jadi pertama-tama saya jelaskan dulu nih apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan idealisme. Nah, jadi pendidikan idealisme ialah suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, jadi dalam konteks pendidikan ini, Islam menceritakan pemikiran atau ide yang tertinggi. Secara kelembagaan konstitusional, pendidikan dikombinasikan oleh fakultas atau jurusan filsafat dan pemikiran pendidikan. Nah, jadi aliran idealisme ini menggunakan evaluasi esai karena efektif dalam proses belajar mengajar dan juga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengembangkan soal. Nah, jadi aliran idealisme ini merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia sehingga sesuatu itu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia itu sendiri, bukan dari pemikiran makhluk lainnya. Nah, yang kedua yaitu filsafat pendidikan materialisme. Adapun materialisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang pandangannya bertitik tolak pada materi atau benda. Nah, jadi maksudnya materialisme, pandangan adalah benda itu primer, sedangkan ide ditempatkan di sekundernya. Nah, sebab materi terlebih dahulu, baru ada ide. Nah, jadi materi itu ada duluan, habis itu ide. Nah, jadi pandangan ini berdasarkan atas kenyataan menurut proses waktu dan zat. Nah, adapun yang ketiga yaitu filsafat pendidikan praktisme. Nah, jadi praktisme di sini adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Nah, adapun yang keempat yaitu filsafat pendidikan eksistensialisme. Adapun filsafat pendidikan eksistensialisme merupakan suatu cabang aliran filsafat pendidikan yang memiliki suatu pandangan bahwa hakikat manusia adalah suatu eksistensi dari manusia itu sendiri. Nah, jadi hakikat manusia merupakan suatu yang menguasai manusia secara menyeluruh, yaitu manusia itu sendiri, dan cara memandang tidak dari zat atau ruh, tetapi dipandang dari segi keberadaan manusia. Nah, adapun yang kelima yaitu filsafat pendidikan progresivisme. Nah, adapun aliran progresivisme ialah aliran yang progres atau maju dalam sebuah paham filsafat yang lahir dan sangat berpengaruh dalam abad ke-20, yang mana aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak di masa mendatang. Jadi pendidikan harus berpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru.
atau di bidang muatan. Adapun aliran progresivisme memiliki kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, meliputi ilmu hayat, antropologi, dan juga ilmu psikologi. Nah, adapun yang keenam yaitu filsafat pendidikan perennialisme. Adapun perennialisme di sini merupakan aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Nah, jadi secara bahasa perennialisme di sini berasal dari kata perennial yang bermakna abadi, kekal, dan tanpa akhir. Nah, aliran perennialisme di sini beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, di sini ada filsafat pendidikan esensialisme. Nah, jadi esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu esensial yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan isme yang berarti aliran. Jadi maksudnya aliran pokok. Adapun esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali ke kebudayaan-kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulannya dalam kebaikan-kebaikan di kehidupan manusia. Nah, Soal kelima, apa tanggapan mengenai konsep merdeka belajar merdeka dalam perspektif filsafat pendidikan Islam? Nah, adapun yang kelima yaitu tentang tanggapan mengenai konsep merdeka belajar dalam perspektif pendidikan filsafat agama Islam ya. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Merdeka Belajar atau Belajar Merdeka adalah suatu program yang dijalankan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yang mana tujuannya untuk mendapatkan atau menciptakan suasana belajar yang bahagia. Nah, jadi dalam konsep Merdeka Belajar ini ada beberapa sisi positifnya, ada beberapa sisi negatifnya. Nah, jadi adapun sisi positifnya yaitu yang pertama, kalau dalam sisi perkuliahan, yang pertama menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel atau lebih mudah. Adapun yang kedua, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi-studi atau pelajaran yang diambil. Yang ketiga, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Yang keempat, bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Nah, adapun sisi negatifnya di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Nah, kenapa? Karena bukan menjadi suatu rahasia lagi jika program pendidikan selalu berubah-ubah sesuai dengan menteri yang sedang menjabat. Nah, yang kedua, yang mana pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Mengapa? Karena prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam Merdeka Belajar belum mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik. Dan alasan ketiga yaitu persiapan SDM yang belum terstruktur, yang mana alasannya karena program baru dalam dunia pendidikan tentunya membutuhkan sistem yang terstruktur dan sistematis. Nah, itulah tadi materi tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, semoga materi yang saya bawakan insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga untuk saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan jikalau ada yang benar itu datangnya dari